terpujilah Engkau Tuhan, kami tetap cinta setia kepadamu Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan kami, sekalipun Engkau Tuhan belum menjawab doa kami tetap percaya kepadamu sebab Engkau Tuhan yang mendengar menjawab seruan kami. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kemenangan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami boleh lewati tahun 2025 dan boleh melangkahkan kaki di tahun 2026. Itu suatu anugerah yang besar bagi kami, kemenangan yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, diberkati kami yang sudah beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah melayani juga semakin Engkau rapi lebih lagi Tuhan. Baik lebih dahsyat lagi dan tidak pernah hati mengasihi Engkau. Tetap mencari wajah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah itu mempermuliakan nama Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami mendengarkan suara-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, berbicara Engkau lewat hamba-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan dan memperkatakan, bahkan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan dalam nama Yesus kami bersihati, kami usirkan semua roh jahat dan kuasa gelap, roh pengganggu, pengacau kau, kepada setiap pengacau penyakit lemah tidak berkuasa. Dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus semetai kami, malaikat Tuhan berkemas tempat ini. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya awali mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Amin. Kita bersyukur buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita ya. Sejak awal tadi pujian penyembahan, sepertinya saya ada berbicara dengan Pak Cinta. Kalau judul firman Tuhan hari ini bersyukur karena kemenangan yang dikaruniakan Tuhan. Karena saya nggak bicara tadi malam, hati mau bicara. Judul firman Tuhan besok ini Pak Cinta tadi, nggak usah. Rupanya Roh Kudus yang memimpin semuanya, amin. Sehingga pujian tadi, ku yakin kau hadir di sini, itu nanti pujian setelah firman Tuhan ini. Tadi malam juga Bapak Gembala menyanyikan itu, saya kata iya Tuhan, kemenangan kau berikan bagi kami. Jadi semuanya dipimpin Roh Kudus, haleluya. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga, maka akan Tuhan pimpin semuanya dengan baik, beratur. Haleluya. Untuk Gembala Sidang di tempat ini yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini benar-benar memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Jadi judul firman Tuhan hari ini bersyukur karena kemenangan yang dikaruniakan Tuhan. Kita sudah menang, amin. Kita bisa melewati tahun 2025. Bahkan sebelum tahun 2025 pun, dari sebelum tahun 2025 Tuhan sudah memberikan kemenangan. Sehingga tahun demi tahun, hari demi hari, seperti pujian tadi juga, minggu, bulan, sekarang dan selamanya Tuhan memimpin kita. Lebih lagi saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan kita kemenangan. Tuhan karuniakan kita kemenangan yang besar. Jadi patut kita bersyukur dalam hal ini, bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita lewati tahun ini dengan tahun lalu dengan baik. Kita melangkahkan di tahun 2026 ini. Itu merupakan kemenangan yang besar. Amin. Ada orang tidak bisa melewatinya. Bahkan tanggal 30 dia masih ada, tanggal 31 tidak ada lagi. Berarti tidak bisa lagi melewati, tidak bisa melangkahkan kakinya lagi di tahun 2026. Amin. Itu merupakan suatu kemenangan yang besar bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya kita menang karena apa? Kita sehat. Ada orang bisa dilewati tahun ini tapi masih di rumah sakit. Jadi kita bersyukur kita sehat Bapak Ibu Saudara. Ya. Seperti kesaksian tadi Bapak Ibu Saudara, banyak yang mengatakan sakit, salimon, haji wilala, pematangan haji dan segalanya. Tapi Tuhan berikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Kalaupun selama beberapa tahun atau beberapa minggu sebelum menginjakkan kaki tahun 2026 ini mengalami sakit, penyakit, tekanan hidup, pencobaan, persoalan, tetapi kemenangan Tuhan berikan hingga kita ada di tempat ini. Haleluya. Kita sehat, amin. Dan yang terutama sekali Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bisa melewati tahun ini, tahun 2025, kita sehat, dan terutama yang lebih istimewa, kita bisa beribadah hari ini, amin. Ada yang sudah melewati tahun ini dengan baik, sehatnya dia, tapi tidak beribadah.
Jadi ada nilai plusnya sama kita yang sudah hadir beribadah hari ini. Amin. Tetaplah setia. Kalau tadi waktu saya mau dari rumah pun, dari duduk di situ tidak ada tadi lagu tadi yang mau saya katakan, tetap setia, tidak ada. Di sini itu muncul. Dalam hati saya, nanti saya pula pengen kemana? Sempat kayak gitu tadi. Tapi nyanyikan gitu tadi. Ku tetap setia, ku tetap cinta, apapun yang terjadi. Haleluya. Tidak ada manusia, tidak ada masalah. Bapak gembala sendiri pasti banyak persoalannya. Tetapi selama kita bersama dengan Yesus, selama kita cinta Tuhan, setia mengikuti Yesus, Tuhan berikan kita kemenangan. Amin. Kita bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh melangkahkan kaki di tempat ini, beribadah di tempat ini. Dan biarlah setiap pujian yang sudah kita naikkan tadi benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi patutlah kita bersyukur jikalau ini sudah kita awali tahun 2026 ini, kita awali dengan pujian penyembahan, beribadah kepada Tuhan, maka sampai lewat dari tahun 2026. Bahkan kalau Tuhan kehendaki lagi untuk tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya, tetaplah kita awali dengan pujian penyembahan, bersyukur kepada Tuhan. Kita tutup tahun seperti tadi malam mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena bukan kekuatan kita Bapak Saudara. Jangan ada beranggapan, karena saya makan vitamin, karena saya jaga kesehatan, karena teratur tidur saya, karena banyak uang saya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Yang kaya raya di sana pun, milioner pun, ada yang tidak bisa melewati tahun ini. Tetapi syukur kepada Tuhan buat kemenangan yang dikaruniakan Tuhan bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan buka 1 Korintus 15 ayat 57 Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15. Yang sudah dapat katakan amin. Ayat 57 Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sudah dapat, saya mengundang kita berdiri untuk membacanya. 1 Korintus 15 ayat 57. Kita dengan sukacita, kita imani, kita sungguh-sungguh membacanya, kita renungkan, dan kita jadikan tema dalam hidup kita. Kita baca dalam nama Yesus. 1, 2 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi 1, 2 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Jangan ada di sini berkata, itu ya memang kebetulan itu lewat bisa kelewatan. Enggak, saudara, Bapak Saudara. Jadi patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kemenangan. Inilah kemenangan kita. Di awal tadi sudah saya katakan, kita bisa lewati tahun ini dengan baik, kita sehat dan kita bisa beribadah. Kemenangan itu patut kita syukuri. Haleluya. Sebagaimana juga Daud, Tuhan berikan kemenangan kepada Daud ya. 2 Samuel 8 ayat 6 itu ya. Sekalipun Daud mengalami banyak peperangan, tapi dia tetap berkemenangan. Karena apa? Sekalipun Daud diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, tetapi Daud tetap mencari perkenanan Tuhan. Haleluya. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita menang Bapak Ibu Saudara, dan kita tetap setia, maka Tuhan akan berikan kemenangan, sukacita, berkat yang besar bagi kita. Haleluya. Jadi biar kita tetap mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersukacita memuji Tuhan. Tidak ada yang terpaksa. Terpaksanya aku datang daripada rumahku dan daripada rumahku datanglah aku beribadah, enggak. Tetapi ada rasa syukur. Aku bisa lewati tahun lalu dengan tahun ini dengan sehat, dengan sukacita. Patutlah aku bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Haleluya. Jadi kita patut bersyukur, dan Tuhan juga sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Tuhan berikan kita kemenangan, bahkan Tuhan jadikan kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kita tidak hanya sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Suatu hal yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada kita? Ada beberapa poin nanti di sini Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada kita? Yang pertama, sadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara.
Kita hadir di tempat ini karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Dan yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Tuhan sudah mengasihi kita. Otomatis kita pun harus mengasihi Tuhan. Dan kalau ada yang tidak menyadari hal ini, sadarlah mulai hari ini. Haleluya. Kalau mungkin secara manusia yang berpacaran lainnya, kalau mungkin si A mengasihi si B, si B ini nggak harus mengasihi ini, karena belum tentu si B ini mencintai si A ini. Tetapi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pun harus mengasihi Tuhan. Haleluya. Salah satu kuncinya kita datang beribadah ke tempat ini dengan setia, dengan cinta kepada Tuhan. Bahwasanya itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kita punya iman kepada Tuhan. Semuanya kita yang hadir di tempat ini orang-orang yang beriman. Amin. Yang memiliki iman kepada Tuhan katakan amin. Kita baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Iman kita yang mengalahkan dunia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kalaupun dunia berkata tidak mungkin, ketika kita berkata kepada Tuhan, aku percaya, aku memiliki iman, aku pasti bisa, maka apa yang kita katakan tadi, apa yang kita imani tadi, itulah yang terjadi. Haleluya. Dan bagaimana caranya supaya kita memiliki iman? Enggak susah-susahnya di sini dibuat syaratnya, yaitu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita baca mendengarkan firman Tuhan, apalagi di gereja seperti ini, saya tahu kita di hadirat Tuhan itu sangat enak tidur, mengantuk, enak itu. Makanya kalau agak susah tidur, datang lagi hadirat Tuhan, nyenyak dia tidur. Jadi ketika kita ingin memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Yang kedua, mempercayai firman Tuhan sepenuhnya, percayai. Ketika firman itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, percayai, itu dijadikan bagi hidupmu, maka imanmu semakin teguh dalam Tuhan. Haleluya. Dan memperkatakan firman Tuhan seperti firman Tuhan disampaikan Pak Cinta yang tanggal hari Minggu lalu. Ya, taat mengasihi Yosua 1:8, memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan merasa beruntung. Jadi perkatakan firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya mendengar, membaca, memperhatikan Tuhan, tetapi perkatakan. Apa yang kita perkatakan itu dijadikan bagi kita, dan itu akan semakin menambahkan iman percaya kita. Haleluya. Mana perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, dia tidak hanya berkata asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Bukan hanya diperkatakan seperti itu, tapi ditindakkan juga. Ketika diperkatakan, ditindakkan. Haleluya. Nah, kalau dia sudah merasa kesakitan, tersiok-siok, dia tetap berkata asal ku jamah, tapi dia tetap melakukan. Ketika dijamahnya dengan iman, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, maka berhentilah pendarahannya. Amin. Jadi itu perlu bagi kita, Bapak Saudara, kita praktekkan supaya iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Haleluya. Yang keempat, bagaimana kita tahu bahwa kita Tuhan berikan kemenangan? Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur. Tadi sudah kita awali bahwasanya kita awali tahun ini dengan ucapan syukur sebab kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sudah berikan kita kemenangan? Kita harus melepaskan pengampunan. Markus 11 ayat 26. Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni kita. Amin. Supaya kemenangan itu tetap menjadi milik kita, kita harus mengampuni. Tidak ada alasan. Tidak ada terlalu sakit dia dibuatnya, terlalu sakit hatiku dibuatnya. Tidak ada alasan. Mau tidak mau harus kita mengampuni. Jangan bawa-bawa sakit hatimu tahun 2025, tahun 2024. Yang paling uniknya lagi tahun 2020 pun masih ingat dia sakit hati yang dilakukan seseorang kepadanya. Bertobat, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Harus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita yang rugi. Karena apa? Karena kita tidak akan diampuni Bapa di surga. Markus 11 ayat 26. Ya, kita baca sebentar Bapak Ibu. Markus 11 ayat 26 supaya menjadi pegangan bagi kita. Ya, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi yang rugi siapa? Kita, diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Saudara, kalaupun kau rasa ada yang tidak enak di hatimu,
oleh seseorang, karena yang bergesekan ini pasti yang dari satu gereja ini. Contohnya nggak mungkin lah di gereja ini sakit hati di gereja di Medan, jarang itu. Kalaupun ada itu udah langka lah itu, pasti lain sini-sini. Seperti misalnya Ruben dengan Mikael contohnya, karena dekat mereka satu keluarga mungkin. Jadi Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya mungkin ya pasti ada gesekan. Tetapi jangan sampai tidak mengampuni, harus melepaskan pengampunan. Haleluya. Jangan katakan karena ininya terlalu ini udah mau tidak mau harus, memang sakit. Tetapi itu dikatakan di firman Tuhan ini, kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan pun tidak mengampuni kita. Haleluya Bapak Saudara, saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang gampang untuk mengampuni, gampang untuk melupakan hal-hal yang tidak baik, tetapi sulit untuk melupakan hal-hal yang baik. Ya, selalu ingat dia dengan hal-hal yang baik. Kalau misalnya Ibu Gembala memberikan yang satu permen contoh ini kepada saya, biarlah itu yang saya ingat dibandingkan dengan misalnya ada perkataan yang pedas, itu harus bisa kita lupakan. Haleluya, supaya kemenangan itu tetap menjadi milik kita Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya yang keenam, kita harus penuh Roh Kudus. Ada pengurapan. Karena ini gereja kita kan gereja Pentakosta yang penuh Roh Kudus, berbahasa roh, penuh Roh Kudus. Itu sudah menjadi sepertinya itu sudah menjadi stempel bagi kita. Para gereja nama tokoh-tokoh ini kan, nah para Roh Kudus, penuh Roh Kudus kan, itu sudah menjadi julukan bagi kita. Jadi itu jangan hanya sekedar julukan, tapi kita tidak pernah penuh Roh Kudus. Biarlah kita semua penuh Roh Kudus dimanapun, kapanpun Bapak Ibu Saudara. Ketika kita penuh Roh Kudus, setiap usaha pekerjaan kita pun pasti dituntun Tuhan, diberkati Tuhan. Seperti tadi contohnya pujian tadi, tidak nih ada saya komunikasi dengan Pak Junta, tetapi dipimpin Roh Kudus semuanya. Karena kita semuanya sebelum melayani pun pastilah berdoa. Pak Junta pun saya percaya berdoa, Tuhan aku mau melayani hari ini, hari tanggal 1 tahun baru. Saya pun dari saat Tuhan saya mau menyampaikan firman-Mu, berdoa sehingga ketika berdoa bertemu di atas alam roh. Sehingga Roh Kudus yang memimpin. Ini bikin Pak Junta punya. Nah, kemarin itu pun waktu ditunjuk Pak Gembala saya untuk melayani firman Tuhan, maunya ada nanti pujian itu tenang, ada tadi pujiannya. Saya suka cita tersenyum tadi saya di belakang. Terima kasih Roh Kudus. Itu tadi kerinduan hati saya untuk menyanyikan kumenang. Nah, kalau itu kumenang itu memang sudah, kalau misalnya ada pas hari kematian, haleluya dia bangkit oleh itu. Mungkin bagi orang, tetapi kita pada saat ini karena kemenangan sudah kita miliki, itu dinyanyikan tadi, saya bersuka cita secara pribadi. Karena apa? Itu saya rindukan. Tuhan, saya rindu nanti ada pujian ini dia. Nanti selesai firman nanti akan saya nyanyikan. Aku yakin kau harus dinyanyikan Pak Junta pula tadi. Tapi itu pun tak nanti kita nyanyikan. Amin. Karena kita sudah menang. Haleluya. Jadi rendahkan hati kita Bapak Ibu Saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jangan andalkan kalau misalnya keuanganmu pun banyak, jangan itu andalkan. Jangan berharap kepada manusia kecewa. Amin. Tetapi berharap kepada Tuhan, kita pasti diberkati. Haleluya. Jangan kita biarkan kemenangan digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Kolose 2 ayat 12. Kolose 2 ayat 18 ya. Kita baca dulu karena ada juga katanya orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri. Ya, agak seks juga ini. Ya, Kolose 2 ayat 18 Bapak Saudara yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke ya, saya baca. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkancang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu itu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Ada itu. Jadi jangan kita mau digagalkan oleh orang-orang seperti itu. Amin. Kalau orang jahat itu pura-pura baik ada. Tapi kalau orang baik yang sungguh-sungguh baik, pura-pura jahat itu sepertinya tidak ada. Ya, pura-pura jahat di belakang. Nah, sepertinya tidak ada ya. Tetapi kalau orang-orang jahat itu, dia bisa berpura-pura baik. Makanya dikatakan orang serigala berbulu domba. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang tulus. Kebaikan kita itu tulus. Memang dikatakan di firman Tuhan, kebaikan kita itu hanya seperti kain lapuk, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kebaikan hati kita itu tulus, tidak karena supaya diberikan kepadaku, baiklah, enggak. Tapi tulus, kalaupun tidak dibalasnya kebaikan kita itu, tetap kita mengasihi, tetap kita sayang semuanya.
kita cinta kepadanya. Haleluya. Jadi jangan berkata, orang dia nggak pernah memberikan sama aku ini kok, ngapain pula? Jangan seperti itu. Kita adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Haleluya. Jadi karena Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Haleluya Bapak Saudara, tetap setia menyala-nyala roh kita untuk melayani Tuhan, tetap jaga diri. Haleluya. Mazmur 39:1, tetap kita jaga diri kita, jaga lidah ucapan kita sebagai orang yang penuh Roh Kudus. Mari kita baca Mazmur 39 ini Bapak Saudara. Orang yang penuh Roh Kudus itu harus menjaga perkataannya, ucapannya. Mazmur 39 ayat 1. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi kita harus menjaga lidah kita. Jangan memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Jadi biar di awal tadi sudah dikatakan supaya iman kita itu tumbuh menjadi kuat, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Biarlah perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir kita yang Bapak Saudara, perkataan yang menang. Kalaupun engkau rasa sakit seperti kesaksian tadi, aku sehat, aku kuat, dalam nama itu yang dijadikan. Amin. Kalaupun mungkin keadaan ekonomi saat ini menurun, tetap katakan aku berhasil, aku sudah diberkati, berkat Tuhan menjadikan kasih sampai tidak menambahinya. Amin. Dijadikan itu Bapak Saudara. Haleluya. Jadi jangan pernah memperkatakan dari lidah kita ini, nggak mungkin lagi itu udah dimakan lerengnya padiku, bagudung lagi, banyak kali bagudung di sawahku dan hobe. Jangan perkatakan seperti itu. Dalam sekejap pun Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Amin. Jadi jangan kita batasi kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap kita perkatakan firman Tuhan penuh Roh Kudus lah. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 10 ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, kemungkinan ayat terakhir ini ya. 1 Petrus. Kita pulang sampai jam berapa ini Pak Gembala? Jam 1 Petrus 3 ayat 10. Ini masih tetap tentang lidah kita ini ya, perkataan kita ini, supaya di tahun yang baru ini Bapak Saudara tetaplah kita memperkatakan perkataan yang menang. Oke, kalau kita mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, jagalah lidah kita. Kita baca ini bersama-sama aja ya. 1 Petrus 3:10, 1-2 ya. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya. Ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, saya percaya kita di tempat ini adalah orang-orang yang mencintai hidup. Amin. Orang-orang yang ingin melihat hari-hari yang baik. Haleluya. Sekalipun mungkin ada yang sakit atau mungkin ibu gembala masih menjalankan proses pengobatan ini ya, tetapi ketika dia berkata, aku masih cinta hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, aku ingin hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan akan pimpin semua prosesnya ke arah yang lebih baik lagi. Selama kita jaga perkataan kita, lidah kita ini, jangan keluar dari mulut kita ini perkataan kutuk dan berkat. Haleluya. Tetaplah perkatakan berkat. Amin. Jadi di awal tadi sudah dikatakan harus mengelepaskan pengampunan. Jadi karena kita ini kan karena sakit hati kepada seseorang, karena kita disakiti oleh siapapun itu, sering kita tidak bisa menjaga lidah kita ini ya. Saya sendiri pun pernah itu, karena sakit emosinya saya, keluar juga kata-kata yang tidak baik dari mulut saya ini. Tetapi saya cepat-cepat sadar, dalam nama Yesus, ampuni aku Tuhan. Aku tadi memperkatakan ini, ampuni aku Tuhan. Aku mengasihi dia, aku sayang kepadanya. Langsung saya katakan, karena ketika saya perkatakan itu, surga mendengar, iblis juga mendengar. Ketika saya perkatakan perkataan yang positif itu dijadikan Tuhan. Haleluya. Tetapi ketika kita tetap berkata, apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengampuni dia, sakit kali hatiku, rugi kita sendiri. Jadi mari kita bawakan kemenangan itu di tahun 2026 Bapak Saudara. Kita sudah menang. Yang sudah saya awali tadi, banyak orang yang tidak bisa melewati tahun ini. Ada orang yang sudah melewati tahun ini tapi tidak bisa ikut beribadah juga. Jadi ada nilai plus, banyak nilai plusnya bagi kita Bapak Saudara. Jadi saya himbau Bapak Saudara kita yang ada di tempat ini, tetaplah setia ikut Tuhan. Setia, cinta kepada Tuhan. Tahun depan kalau kami kalau kendaki data kita sudah bertambah banyak jiwa-jiwa di tempat ini. Itu terjadi karena apa? Ada perubahan hidup dari kita. Kita ini menjadi kesaksian yang hidup.
Ya, kalaupun tidak kita katakan kepada orang lain, firman Tuhan berkata, ini Mazmur 23 ini sampai ini kita hafal semuanya, tapi tidak menjadi pelaku, itu tidak baik. Kalaupun tidak kita katakan ini Matius ini ayat sekian, firman Tuhan berkata tidak harus seperti itu kita menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain lewat perubahan hidup kita. Kalau yang tadinya kita ini cerewet, seperti saya ini agak cerewet ya saya sebenarnya, tanya suami saya. Tapi cerewetnya agak masih ada remnya, ya kan? Jadi kalaupun kita ini agak cerewet yang tadinya, tetapi ketika kita bertobat sungguh-sungguh yang ada ramah, tidak kemarahan lagi. Lewat itu orang lain bertanya, kok bisa ya Pak Junta ini makin manis senyumnya, gitu. Kok bisa ya Ibu Sembah Junta ini kok makin wajahnya berseri-seri, ada apa? Biar orang lain bertanya, tanpa kita injili pun mereka lihat perubahan hidup kita, mereka bertanya, mereka sendiri yang akan bertanya kepada kita. Haleluya. Jadi dengan sendirinya akan semakin banyak jiwa-jiwa datang beribadah ke tempat ini. Haleluya. Karena itulah yang diinginkan. Kalau Bapak Gembala semalam berkata, orang tua itu harus mempunyai anak, memiliki anak, melahirkan. Kita juga melahirkan bayi-bayi rohani supaya semakin baik jiwa-jiwa di tempat ini. Haleluya. Biar itu dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau ada seorang yang menganggap, Yakobus 1:26 yang terakhir ini, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, itu tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi biarlah kita yang beribadah di tempat ini Bapak Saudara, orang-orang yang bisa mengekang lidah, menahan setiap perkataan kita ini untuk hal-hal yang tidak baik. Mulai saat ini, kalau mungkin selama ini kurang baik perkataan kita, mulailah perkatakan perkataan berkat, perkatakan perkataan yang baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Haleluya. Jadi dari tahun ini Bapak Saudara, kalau tahun yang lalu Tuhan sudah pimpin kita, sudah Tuhan berkati, atau mungkin seperti pujian kita tadi berkali-kali Tuhan menolong kita, kalaupun Tuhan belum menjawab doa kita Bapak Saudara, kalaupun banyak pencobaan itu, jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalaupun penyakitmu mungkin belum sembuh saat ini, jangan pernah menyangkal Yesus. Amin. Tetap berkatakan Yesus luar biasa. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus penyembuh. Yesus sumber berkat. Amin. Jadi tetap kita setia, tetap cinta kepada Tuhan, tetap kita bersyukur buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan. Kita angkat lagi pujian Bapak Ibu Saudara sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Kita katakan dan kita renungkan pujian